Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bu Ime yang hebat, yang luar biasa. Boleh sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat ya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, terus semangat ya, walaupun kondisi pandemi seperti saat ini, semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk berkahnya, kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Ime minta tolong Ketua Kelas Dava untuk memimpin doa bersama-sama. Kepada Dava, dipersilahkan. Baik Bu. Sahri sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dava. Semoga materi yang akan Bu Ime ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelum Bu Ime masuk ke dalam materi, Bu Ime akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Andi Nur Rizkia. Hadir Bu. Oke, Anin dia. Hadir ya Bu. Oke, Sendriano. Saya Bu hadir. Alhamdulillah dari 20 peserta didik Bu Ime hadir semua. Oke, sekarang kita siapkan diri kita. Bagi yang belum mengambil buku tulisnya atau alat belajarnya, silahkan dipersiapkan dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Oke. Ada yang masih ingat materinya tentang apa? Tentang pendapatan per kapita, Ibu. Ya, betul, Dava. Sebelum masuk ke dalam materi pertumbuhan ekonomi, kita itu belajar terakhir itu tentang pendapatan per kapita. Boleh diulang sedikit apa sih yang dimaksud dengan pendapatan per kapita itu? Jadi pendapatan per kapita itu merupakan suatu pendapatan di sebuah negara, Ibu. Iya, pendapatan rata-rata di suatu rata-rata ya, negara. Baik, untuk hari ini Bu Ime akan menjelaskan kepada kalian tentang pertumbuhan ekonomi. Oke, Bu Ime ingin mengkaitkan pertumbuhan ekonomi ini sebelum nanti Bu Ime masuk ke dalam PowerPoint yang Bu Ime akan jelaskan kepada kalian. Bu Ime ingin mengkaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari tentang pertumbuhan ekonomi. Kalau kalian mendengar kata-kata pertumbuhan, kata asalnya itu adalah tumbuh. Apa sih tumbuh itu? Kalau dalam tanaman itu tumbuh itu seperti apa? Naik, Perkembangan bukan Bu? Betul. Jadi semakin tambah tinggi itu kan tumbuh. Kalian juga waktu kecil kan kalian masih bayi gitu. Terus lama-lama kalian mulai tumbuh, 1 tahun kalian tingginya bertambah, 2 tahun tingginya bertambah, itu dinamakan dengan pertumbuhan. Nah, di dalam perekonomian pun pertumbuhan itu ada gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, hari ini nih yang akan kita pelajari adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Dan harapan Bu Ime di pembelajaran hari ini kalian tetap terus semangat dan kalian Bu Ime harapkan bisa terus fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Karena kalian ikut belajar, kalian mendengar dengan seksama, maka tujuannya adalah kalian itu bisa memahami tentang pertumbuhan ekonomi itu. Di sini materi kita hari ini adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Ime akan menjelaskan dulu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya di sini adalah karena kita masuk ke dalam bab 2, berarti ini masuk ke dalam KD 3.2, yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta permasalahan dan cara mengatasinya. Nah, di kompetensi dasar itu dijelaskan ada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Tapi untuk hari ini, Ibu hanya fokus di pertumbuhan ekonominya saja. Lalu, indikator apa sih yang ingin Bu Ime capai dari pembelajaran hari ini? Ibu berharap itu nanti kalian bisa tahu apa sih pengertian pertumbuhan ekonomi, lalu indikatornya apa saja sih untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Ya, lalu dari indikator itu, seperti tadi yang Bu Ime bilang, tujuan pembelajarannya adalah setelah nanti Ibu jelaskan melalui PowerPoint, nanti kalian mengamati video, dan kalian berdiskusi, tujuan-tujuan ini bisa tercapai. Nah, di sini ada peta konsepnya. Peta konsepnya di sini ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, yang Bu Ime akan ajarkan hari ini adalah yang berwarna kuning, tapi hanya sebatas poin 1 sampai poin 3 saja. Kalau teori pertumbuhan ekonomi itu nanti di pertemuan selanjutnya. Baik,
Nah, di sini Bu Ime sebelum masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi, di sini coba apa yang kalian pikirkan terkait pertumbuhan ekonomi? Siapa yang bisa bantu jawab? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Baik, Dava, silahkan. Nah, apa Dava? Itu ada gambar pohon yang terus tumbuh. Dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, semakin besar penghasilannya itu berarti semakin tumbuhnya juga semakin besar, Bu. Oke, seperti itu ya Dava ya. Oke Dava, terima kasih. Bisa Bu Imes jelaskan definisi dari pertumbuhan ekonomi? Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Kapan sih kita bisa mengatakan terjadi pertumbuhan ekonomi? Yaitu ketika terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Oke, Bu Ime ingin menjelaskan indikator keberhasilan. Di sini Ibu hanya menampilkan 4 poin saja. Nanti sisanya kalian explore bersama kelompok kalian. Nanti kalian cari indikator apa lagi yang menentukan keberhasilan suatu pertumbuhan ekonomi. Poin ketiga yang ingin Bu Ime ini yaitu mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi mengukur pertumbuhan ekonomi ini biasa disebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, di sini indikator pertamanya itu kita melihat pendapatan nasional. Di sini laju pertumbuhan ekonomi atau biasa kita singkat itu LPE, laju pertumbuhan ekonomi. Nah, materi Bu Ime terkait pertumbuhan ekonomi sampai di sini. Ibu udah membagi kalian menjadi 4 kelompok, nanti kalian bergabung dengan kelompok kalian. Tapi sebelum masuk ke kelompok kalian, Bu Ime mau memutarkan video dulu. Oke, tolong disimak videonya ya, Nah ya. Oke, di sini video terkait pandemi terhadap perekonomian di negara. Oke, Bu Ime izin untuk share screen videonya. Corona. Kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi. Setelah kalian melihat video yang barusan Bu Ime putarkan, apa sih yang kalian bisa tangkap dengan materi yang sudah Bu Ime ajarkan barusan? Jadi ternyata pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bu Ime akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 5 peserta didik. Oke, sekarang Bu Ime minta tolong, kan kalian, Bu, yang harus kami kerjakan apa? Yang kalian harus kerjakan adalah LKPD yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, dan juga sudah Bu Ime kirimkan melalui grup WA. Baik, ingin Bu Ime tampilkan dulu terkait LKPD-nya ya, Nah ya? Jadi nanti setelah Bu Ime tampilkan LKPD-nya, kalian bisa langsung untuk bergabung dengan kelompok kalian. Di sini ada LKPD-nya, nanti kalian tuliskan nama kelompok kalian, siapa saja. Lalu ini ada indikatornya, ada alat dan bahan, dan langkah-langkahnya. Apa yang harus kalian jawab, yaitu 6.1. Di sini Bu Ime sudah tampilkan analisis dari sebuah kasus pertumbuhan ekonomi. Silahkan nanti dari hasil kalian membaca analisis artikel ini, nanti kalian bisa menjawab. Kalian telaah bersama kelompok kalian, dan di sini 1.2 itu ada terkait hitung-hitungan. Ada GNP tahun 2016 sampai GNP 2020. Jadi ini yang akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Dapat dipahami, Nak? Oke, silakan. Oke, Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok dan sudah kalian tinggal klik join saja. Silakan, Bu Ime kasih waktu 15 menit. Silakan kalian masuk ke dalam breakout room. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atas apa yang telah kami bahas sebelumnya. Pertama akan dibacakan oleh Anindya. Oke, terima kasih Dava. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama.
Sesuai dengan analisa kelompok kami, telah disimpulkan bahwa definisi pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Atau definisi pertumbuhan ekonomi sendiri bisa dibilang merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Oke, silakan. Untuk analisa selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Danar atau Nano. Indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, untuk tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 telah kelompok kami perhitungkan dengan hasil sebagai berikut. Plus ke tahun 2020 ini juga mengalami kenaikan yang cukup drastis ya. Baik, itu untuk angka-angka dari tiap tahun, untuk itu merupakan persentase dari tiap tahun, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Oke. Jadi, itu hasil diskusi kelompok kalian ya. Kelompok 1, dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, berarti dapat kita simpulkan dari hasil analisis kalian. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu apa? Peningkatan ekonomi. Biasanya tadi pertumbuhan ekonomi itu kelompok 1 bilang dihitung kualitatif apa kuantitatif? Kuantitatif ya, karena kita bisa melihatnya dalam bentuk angka atau pendapatan nasional. Lalu, tadi ada indikator-indikatornya. Kalian sudah sebutkan ada selain tadi meningkatnya pendapatan nasional, selain pendapatan per kapitanya naik, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modalnya, lalu ada apa tuh tadi yang sudah disebutkan oleh kalian, ya. Lalu tadi sudah kalian menganalisis laju pertumbuhan ekonomi. Oke, tadi kalian sudah mulai bisa membandingkan dari 2017 ke 2018 itu mengalami penurunan atau penaikan, ya, atau kenaikan. Ini juga Ibu berikan untuk post test kalian. Post test kalian itu sudah Bu Ime buat dalam bentuk Google Form. Ya, di Google Form itu ada 5 soal ganda yang itu akan menjadi nilai individu. Lalu sebelum kita tutup, berarti kita sudah selesai nih, sudah pada tahap terakhir pembelajaran kita. Kita simpulkan sekali lagi untuk menguatkan kalian. Jadi dikatakan pertumbuhan ekonomi, kalian tinggal membayangkan suatu tumbuhan yang terus bertambah tinggi atau kalian. Jadi begitupun di perekonomian. Jadi perekonomian itu dikatakan tumbuh jika terjadi peningkatan pendapatan nasional yang juga dipengaruhi nanti bisa mempengaruhi kenaikan pendapatan per kapita. Oke? Oke, kalau sudah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas terkait teori pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi hari ini kita udah belajar nih pengertian ekonominya itu apa, indikatornya apa, menghitung laju pertumbuhan ekonominya sudah. Nanti di pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas teori pertumbuhan ekonominya. Baik, ya. Jadi nanti kita bertemu lagi di pembelajaran minggu depan. Dan Bu Ime berharap dengan tadi kita sudah mempelajari pertumbuhan ekonomi, itu menambah wawasan kalian dan kalian menjadi paham terkait perekonomian negara kita. Baik, Nak? Ya. Baik, Bu. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, gitu ya. Dan karena masih pandemi, Bu Ime minta tolong kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi tetap semangat, jangan patah semangat walaupun kita belajarnya masih PJJ. Kita masih belum bisa tatap muka, tapi terus semangat belajar kalian terus ditingkatkan. Baik, Nak? Oke, kalau sudah, mari kita tutup dengan membaca surah penutup majelis. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Mau bilang jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat untuk kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.